Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ulun akan menyampaikan tentang tata cara membaca talqin mayit di kubur. Nah, karena ada kekawanan yang hendak minta lajari, maka untuk meringkasnya kita buat video ini aja. Terlebih dahulu, sebelum kita membaca talqin di kubur, itu kan ada proses hendak menguburkan mayit di kubur. Nah, ketika mayit diletakkan di liang lahat, itu disunahkan ada seekor mengumandangkan azan. Nah, kemudian waktu orang meletakkan mayit di liang lahat itu biasanya ada orang menjulungi kita tanah nang bebigi-bigi nang kayak ganggam tanahnya. Nang tanah tersebut gasan diganjal di higa awak mayit di liang lahat ada tanah beganggam bigi-bigi bulat-bulat biasanya dijulung ke kita. Nah, minta bacakan dengan kita. Nah, jadi bacaannya itu ini bacaannya. Nah, jadi ketika kita memegang tanah itu, kita pegang tanah itu entah sebiji atau 2 biji atau langsung ke 5 bijinya misalnya, atau seberatannya, kita baca ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, hingga sini kan ayat Quran nih. Nah, kemudian diteruskan dengan Allahumma lakinhu hujjatahu wajafil arda anjam janbaihi waqihi min azabil qabri wa fitnatihi. Itu kalau mayitnya laki-laki. Nah, kalau mayitnya perempuan, ini lakinhu ini diganti dengan lakinha. Nah, hujjatahu diganti dengan hujjataha. Janbaihi diganti dengan janbaiha. Nah, waqihi diganti dengan waqiha gitu. Itu aja. Nah, kalau perempuan, Allahumma lakinha hujjataha wajafil arda an janbaiha waqiha min azabil qabri wa fitnatihi. Nah, kemudian membaca surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Nah, sekurang-kurangnya 3 kali. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu surah Al-Qadar dibaca 7 kali. Kemudian kita tiupakan ke tanah itu. Tanah yang pacangan diganjal di awak mayit di dalam liang lahat. Nah, itu bacaan kita membacakan di tanah itu. Kemudian ketika mayit itu sudah ditutupi ya Allah dengan papan-papan, kemudian ditimbuni dengan tanah, maka kita di situ membaca surah Yasin bersama-sama dengan jamaah yang hadir berataan. Nah, yang tukang pimpinnya misalnya kita, nah, maka kita sebelum membaca surah Yasin bertawassul. Contohnya seperti ini. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di hadzal mayit, atau misalnya mayitnya perempuan, khususan di hadhil mayitah Al-Fatihah misalnya. Nah, baca Fatihah, kemudian baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Nah, kemudian setelah
selesai kita baca surah Yasin dan ternyata orang menimbun tanah belum selesai, kita tunggu orang sampai selesai menimbuni tanah. Kemudian setelah selesai orang menimbun tanah, orang andaki kembang biasanya di atas kembang-kembang di atas kuburnya itu, maka kita menalkinakan. Nah, jadi menalkinakan ini kada mesti tuan guru, kada mesti ulama lah. Kita walaupun tidak tuan guru bisa juga mentalkinakan gitu nah. Apalagi misalnya tuan gurunya sibuk atau garing atau kada hadir, nah maka kita bisa mentalkinakan, maka kita mentalkinakan, kada apa-apa. Nah, apalagi yang meninggal itu keluarga kita, misalnya mama kita, abah kita, nah, bagus kita mentalkinakan namun kita bisa. Makanya belajar dengan video ini mudah-mudahan kita bisa berataan mentalkinakan mayit di kubur. Nah, kemudian yang tukang talkin itu sunat dia membaca talkin berduduk. Yang tukang talkin sunat membaca talkin berduduk, dan yang mendengarkannya yang mendengarkannya sunat berdiri. Nah, kada wajib pang sunat aja lah. Namun hendak berduduk silahkan aja berduduk juga. Nah, kemudian berdiri ya kala. Nah, berdiri posisinya itu dia menghadap ke jihad kepala mayit si tukang talkin dah, dan membelakangi kiblat. Nah, berdirinya dulu, berdiri sebelum berduduk nih. Berdiri sebelum berduduk, baca nih. Baca ini nah. Ini yang tukang talkin baca. Salam. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Apalagi misalnya di situ banyak kuburan muslimin. Maka dosa nyaring-nyaring bacanya gimit-gimit aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, lalu baca doa ini nah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin alla tu'adziba hadzal mayyit. Nah, bacanya 3 kali. Mulai sini. Yang diulangi 3 kali sini. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin alla tu'adziba hadzal mayyit. Ini diulangi 3 kali. Nah, kalau mayitnya perempuan, ini kan mayit laki-laki nih. Kalau mayitnya perempuan diganti dengan hadzihil maitah. Nah, alla tu'adziba hadzihil maitah. Nah, itu kalau mayit perempuan. Nah, itu berdoa sambil mengangkat tangan. Nah, kemudian duduk anunya tukang talkinnya duduk. Nah, di samping kubur si mayit itu. Lalu membaca talkin. Ini silahkan buka dalam buku Risalah Amaliyah. Kalau PNBC buku ini buka halaman 63 itu talkin mayit laki-laki dan perempuan. Jadi ini talkin mayit bisa gasan laki-laki, mayit laki-laki bisa gasan mayit perempuan. Nah, lalunya membaca talkin ng tukang baca talkin nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duduknya itu sunat duduk seperti duduk duduk iftirash, duduk tahiyat seperti duduk tahiyat awal sunahnya tah. Nah, tukang talkin nih. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahhara al ibada bil mauti wal fana. Ini sebenarnya haknya nih pakai tasydid lah. Wa qahhara, haknya pakai tasydid. Wa qahhara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للأرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Kemudian ini ya Abdullah ibnu Amatillah ini kita ganti dengan menyebut nama mayit dan nama orang tua mayit lah. Misalnya yang meninggal itu misalnya anggaplah namanya Ahmad. Ya Ahmad bin Aminah misalnya. Nah, jadi nang sunnahnya kita menyebut atau memanggil nama mayit ketika mentalkirkan itu binnya itu ke ibunya, bukan ke bapaknya, karena ada hadis Nabi ini tak. Nah, kenapa jadi dibinkan kepada ibunya? Karena ujar ulama mengatakan mereka itu sudah di alam barzakh itu atau alam akhirat itu mereka dipanggil itu binnya ke mamanya, bukan ke abahnya. Nah, jadi kan mayit ini kan sudah berada di alam barzakh nih, maka kita panggil binnya ke mamanya. Nah, misalnya ya Ahmad bin Aminah, misalnya mamanya Aminah ke mamanya, walaupun misalnya abahnya misalnya Abdullah. Nah, tapi seandainya ada orang mengiau atau memanggil nama mayit itu binnya ke abahnya, iya kada apa-apa juga. Nah, ini kada apa-apa juga nya perkara nang sunnah aja ke mamanya itu. Jadi artinya kan lamun kita ada melihat orang baca talqin menyebut nama mayit itu binnya ke mamanya, nah itu jangan disalahkan karena itu adalah bujur aja ada hadis Nabi itu. Jadi nang bagusnya itu ke mamanya, tapi seandainya binnya ke abahnya, iya kada apa-apa juga. Nah, misalnya ya Ahmad bin Aminah, misalnya mamanya Aminah, atau misalnya siapa mayitnya itu perempuan, misalnya ya Khadijah binti, nah binti kan diganti dengan binti, ya Khadijah binti Aminah misalnya. Nah, jadi kalau mayit perempuan itu ke ibunya juga bintinya, bukan ke bapaknya. Itu perkara sunnah aja. Seandainya ke bapaknya ya kan bapak juga. Nah, ya misalnya laki-laki ya Ahmad bin Aminah. Nah, kali ini kan perempuan nih. Nah, seandainya kita kada tahu ngaran mamanya, maka bisa diganti dengan Hawa, karena Hawa ini kan paninian kita, ibu bini Nabi Adam. Nah, saya ya Ahmad binti Hawa, ya Ahmad bin Hawa, atau ya Khadijah binti Hawa, gitu. Yarhamukallah. Nah, kalau lakian yarhamukallah, tapi kalau binian kak ini diganti dengan ki, yarhamukillah, dhamirnya nih. Zahabat ankad dunya wa zinatuha. Nah, kalau binian zahabat ankid dunya wa zinatuha. Nah, pokoknya bila lakian kak, bila binian diganti dengan ki. Nah, wasir tal'an fi barzakhin min barazikhil akhirah. Kalau binian ti lah, mayitnya binian wasirtil an fi barzakhin min barazikhil akhirah fala tansal ahda alladhi faraqtana alaihi fi darid dunya. Nah, kalau binian diganti falatan
sayil ahdal ladzi faraqtina alaihi fi dari dunya. Wa qadimta bihi, kalau bebinian diganti dengan wa qadimti bihi. Ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa bi amsalika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bebinian mayitnya diganti dengan ki, ki. Fa iza ja'akil, nah, malakanil muwakkalani biki, kalau bebinian biki. Wa bi amsaliki, binian, min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala yuz'ijaka, kalau lakian. Kalau bebinian fala yuz'ijaki. Wala yar'ibaka, kalau bebinian wala yar'ibaki. Nah, wa'lam, kalau bebinian wa'lami. Nah, annahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Kama anta, kalau bebinian kama anti khalqun min khalqihi. Faiza atayaka, nah, kalau bebinian faiza atayaki. Nah, dalam nuskhah yang lain, dalam tulisan yang lain, ulun mendengar guru ulun itu sini bertambah imbah faiza atayaki nih. Wa ajlasaki, nah, wa ajlasaka kalau lakian. Kalau bebinian wa ajlasaki, sini bertambah kalimat wa ajlasaka tah. Kalau binian wa ajlasaki. Wa sa'alaka, kalau binian wa sa'alaki. Wa qala laki, wa qala laka, kalau lakian. Kalau binian wa qala laki. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Nah, kalau binian ganti aja nengkak nih jadi ki. Man rabbuki wa man nabiyyuki wa ma dinuki wa ma imamuki wa ma qiblatuki wa man ikhwanuki. Nah, kalau seandainya sopan membaca ki, nah apa juga ki itu, nah diwakaf aja. Mar rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk wa ma imamuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk. Nah, bisa juga diwakaf. Wa ma i'tiqaduka wa ma alladhi mutta alaih, kalau bebinian wa ma'tiqaduki wa man ladzi mutti alaih. Nah, faqul lahuma Allahu rabbi haqqan, kalau bebinian faquli lahuma Allahu rabbi haqqan. Fa idza sa'alaka tsaniyah faqul lahuma Allahu rabbi haqqan, kalau bebinian fa idza sa'alaki tsaniyah faquli lahuma Allahu rabbi haqqan. Fa idza sa'alaki tsalitsah wa hiya khatimatul husna faqul lahuma bilisanin fasihin talikin bila khaufin wala faza'. Kalau binian diganti fa idza sa'alaki tsalitsah wa hiya khatimatul husna faquli lahuma bilisanin fasihin talikin bila khaufin wala faza'. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati was salatu faridati. Dalam nuskhah yang lain, dalam tulisan yang lain, was salatu ini diganti dengan was salawatu, karena kewajiban sembahyang itu kan sekadar sewaktu aja, tapi 5 waktu ya, kalau seharian sama makan dijamakkan was salawatu ada juga dalam tulisan yang lain. Bujur aja keduanya. Wassalawatu faridati wal muslimun. Kalau guru ulun bertambah sini nah di antara kalimat wal muslimun dan ikhwan ini bertambah wal mu'minun. Wal muslimun wal mu'minun, bertambah lagi kulluhum. Wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani wa Ibrahimul Khalilu abi
wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamassak ya, misalnya siapa? Ya Ahmad. Abdullah itu kan artinya hamba Allah. Sebut sini namanya ya Ahmad bin siapa tadi? Bin Aminah misalnya. Nah, misalnya bebinian misalnya ya Khadijah binti Aminah. Nah, tamassak kalau lalakian kan tamassak. Tapi kalau bebinian tamassaki, ya ini diganti dengan ini. Kalau binian tamassaki ya Khadijah binti Aminah misalnya. Bihazihil hujjah wa'lam. Kalau binian ganti wa'lami annaka lakian. Kalau binian annaki. Nah, muqimun. Kalau binian muqimatun. Ini diganti lah. Enggak berkorong-korong ini gantian yang ini. Kalau ini lakian ini binian. Bihazal barzakh ila yaumi yub'atsun. Fa idza qila laka. Kalau binian laki. Ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi. Kalau bebinian ma taqulina fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum. Kalau bebinian diganti dengan fikunna. Nah, kalimat fikum nih lalakian. Kalau bebinian fikunna wa fil khalqi ajma'in. Faqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bebinian diganti kulnya dengan faqul itu dengan faquli huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati min rabbih fattaba'na bih wa sadaqna bi risalatihi fa in tawallaw faqul. Nah, kalau bebinian faquli gitu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa'lam ya Ahmad misalnya bin Aminah. Nah, kalau bebinian wa'lam ini diganti dengan wa'lami. Wa'lami ya Khadijah binti Aminah misalnya. Annal mauta haqqa wa anna nuzulal qabri haqqa wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqa wa anna 'adzabal qabri haqqa wa anna al-ba'tsa haqqa wa anna al-hisaba haqqa wa anna al-mizana haqqa wa anna as-sirata haqqa wa anna an-nara haqqa wa anna al-jannata haqqa wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Nah, di sini sunat mengangkat tangan, baik membaca talqin atau yang mendengarkan, karena ini doa. Wa nastaudi'uka Allah amanakallah. Di sinilah mengangkat tangannya. Sini mengangkat tangan. Memohon kepada Allah. Amanakallah, amanakallah, amanakallah 3 kali. Amanakallah. Kalau bebinian kan ini diganti dengan ki amanakillah, amanakillah, amanakillah. Sabbatakallah. Kalau bebinian sabbatakillahu. Nah, sabbatakillah berarti 3 kali adalah sabbatakallah, sabbatakallah, sabbatakallah. Kalau binian sabbatakillah, sabbatakillah, sabbatakillah. Nah, sabbatakallahu bil qawli tsabit kama sabbataka bihi fid dunya. Kalau binian sabbatakillahu bil qawli tsabit kama sabbataki bihi fid dunya anasallahu wahsyataka. Kalau binian wahsyataki wa rahimallahu ghurbataka. Kalau binian ghurbataki wa ghafara sayi'ataka. Kalau binian sayi'ataki wa qabila hasanataka. Kalau binian hasanataki. Ya, Allahumma ya anisa kulla wahid wa ya hadirin laysa bi ba'id anis wahdatana wa wahdatahu. Kalau lakian ini kalau lakian. Kalau binian wa wahdataha. Nah, gitu. Nah, di sini di antara kalimat wa wahdatahu dan walakinhu ini ada dalam nuskhah yang lain, dalam tulisan yang lain, dan ulun mendengar guru ulun Sidin bertambah kalimat ini nomor 1, ini ada nomor 1. Warham gurbatana wa gurbatahu. Nah, itu. Kalau bebinian diganti dengan wa gurbataha. Gitu.
walakinhu hujjatahu. Kalau binian walakinha hujjataha wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau binian wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ini guru ulun Sidin ada menambah ini ayat Quran nih dalam surah Al-Fajr nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada titik-titik nih sambungannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lana wa lahu. Kalau bebinian mayitnya Allahumma ighfir lana wa laha. Nah, wa li ahlil kubur minal muslimin wal muslimat waj'alillahumma fi quburihim ad-diya'a wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal hubur wal maghfirata ala ahlil kubur birahmatika ya rahim ya ghafur. Nah, hanya ditutup dengan mana tadi? Salawat tadi. Namun berapa tadi lah? Nah, itu tutup dengan salawat tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam kha ini maksudnya ila akhirih, sampai habis. Kita membaca salawatnya sampai habis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kebiasaan di kampung-kampung kita, walaupun ada di sebagian kampung itu kada bertahlil, kita imbah tuntung membaca talqin dan doanya ini kita bertahlil, sunat membaca tahlil dan ditutup dengan doa arwah untuk mayit tersebut. Nah, langsung aja imbah tuntung baca talqin dan doanya ini, lalu ujar tukang pimpin talqin, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah dan bertahlil seterusnya sampai tuntung bertahlil lalu membaca doa arwah untuk mayit. Nah, masalah tahlil dan doa arwah itu sudah kita sampaikan kemarin di video yang sebelum ini, video yang lalu itu masalah yang bertahlil. Nah, imbah tuntung baca doa tahlil, membaca doa arwah bertahlil, maka orang-orang yang hadir itu terserah hendak boleh ke rumah masing-masing ya, atau hendak berjaga di kubur membaca Quran di kubur. Biasanya ada orang yang mengaji akan di kubur selama 3 hari 3 malam sampai tamat Quran. Silahkan. Nah, selesai membaca talqin beserta doanya, termasuk setelah membaca tahlil dan doa arwah, kemudian cecerkan air di atas kubur. Ada kan biasanya orang waktu kita membaca talqin itu ada orang mandaki banyu atau air sebotol atau segelas air, gelasnya ganal itu. Nah, itu kan banyu itu ibaratnya sudah kita bacakan Yasin ya, sudah bacakan talqin, doa lagi tahlil. Nah, lalu banyunya itu kita siramakan di atas kubur nih tah. Nah, nih. Kemudian cecerkan, maksudnya siramkan air di atas kubur dari kepala mayit sampai kaki sebanyak 3 kali. Nah, ibaratnya tuh 3 kali bulik. Pertama yang kita baca saqallahu sarahu. Kalau bebinian kan saqallahu saraha. Nah, kemudian bacaan kedua ketika kita menyiram untuk kedua kalinya baradallahu madja'ahu kalau binian, madja'aha mayitnya nih kalau binian. Kemudian siraman yang ketiga bacaannya ialah
doanya ialah ja'alallahul jannata maswahu. Kalau binian maswaha. Nah, jadi contohnya kayak ini. Nah, ini anggaplah misalnya kuburan. Kita kan ini anggaplah kepala mayit di sini, kan jihadnya sini batis mayit. Jadi anggaplah ini botolnya. Nah, jadi kita siram banyunya mulai kepala. Nah, sambil membaca doa yang pertama tadi sampai ke kaki. Kemudian kita siram lagi. Jadi jangan dihabiskan siramannya, sisai banyunya. Kita siram lagi mulai kepala sampai ke kaki sambil membaca doa yang kedua tadi. Nah, kemudian yang ketiga kali kita siram lagi mulai kepala mayit sampai ke kaki mayit sambil membaca doa yang nomor 3 tadi. Nah, itu bacaan doanya apa tadi? Nah, ini simburan yang pertama dari kepala ke batis ini yang dibaca. Kemudian siraman yang kedua mulai kepala ke batis ini bacaannya. Kemudian siraman menyiram untuk ketiga kalinya mulai kepala ke batis ini bacaannya. Nah, yang batu untung itu sudah habis. Sudah. Hendak bubar sudah. Ke rumah masing-masing atau hendak berjaga di kubur membacakan Quran sampai khatam silahkan juga itu. Nah, jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang tata cara kita membaca talqin mayit di kubur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberatan, khususnya bagi diri orang pribadi. Demikian sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.